Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyan Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria ihtikar dalam Islam. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang A, bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari 1 tahun. Yang B, bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. Dan yang C, bahwa penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia. Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa 1 tahun. Dalam hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu 1 tahun tidaklah diharamkan, sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan berkewenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal. Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut ialah bukan pembelian barang, akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menggunakan naiknya harga sehingga bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas, sementara hanya dia mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri-industrinya, sementara hanya dia yang mempunyai industri tersebut, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut. Yang kedua, penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda. Dan yang ketiga, menurut para ulama Syafi'i menyatakan bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia akan menjual saat itu juga, tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Akan tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya,
atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan ihtikar dan tidak diharapkan. Para ulama sepakat bahwa ilat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi umat manusia. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Dari definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebuah aktivitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai ihtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat berikut. Yang pertama, objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan normal. Dengan demikian, ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Islam tidak melarang seseorang melakukan aktivitas bisnis, baik dalam kondisi dia merupakan satu-satunya penjual atau monopoli ataupun ada penjual lain. Islam juga tidak melarang seseorang menyimpan stok barang untuk keperluannya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.